Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Salsabila Firdaus, طالبة في جامعة الإسلامية الحكومية إمام بونجل بادام في قسم تعليم اللغة العربية في كلية التربية وتأهيل المدرسين. أيها المشاهدون الكرام، كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم بصحة وعافية. آمين ya rabbal alamin. Kita sering mendengar bahwa jika pelajaran gak kita ulang, pasti kita akan lupa. Hasanan, hayya nuraja' an ulum al-madi fi الصرف التطبيقي بأربعة عنوان. الأول عن الأفعال، يعني فعل صحيح وفعل معتل مع تصريفه. ثانيا عن اسم الفاعل واسم المفعول. ثالثا عن صفة مشبهة وصيغة مبالغة. رابعا عن المصادر، وفيه مصدر مرة، مصدر نوع أو مصدر هيئة، ثم مصدر صناعي ومصدر ميمي. Fi'il itu terbagi dua, ada sahih dan ada mu'tal. Ini ditinjau dari naw'il huruf yatakawanu fiha, huruf-huruf yang tertera di dalam fi'il, di dalam fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya. Yang jelas, ulama-ulama di sini membagi huruf menjadi dua. Ada huruf sahih dan ada huruf illat. Huruf illat di sini adalah alif, waw, dan ya, atau huruf mat yang kita kenal dalam pelajaran tajwidnya. Selain itu berarti hurufnya sahih. Fi'il ada sahih dan mu'tal. Sahih yaitu huwa alladhi takhlu hurufuhu al-asliyah min ahrufil illah, fi'il yang enggak ada huruf ilatnya di fa, ain maupun lam fi'ilnya. Ternyata teman-teman, fi'il sahih ini juga terbagi tiga: salim, mudha'af, dan mahmuz. Salim ini yaitu fi'il yang benar-benar murni, enggak ada huruf ilat sama sekali. Contohnya, kataba, kata dan ba, enggak ada kan huruf ilatnya, alif, waw, dan ya, enggak ada kan? Berarti itu salim. Kalau mudha'af, ini emang gak ada huruf ilatnya tapi ada penggandaan huruf. Dalam artian, ada dua huruf yang sama. Contohnya, madda, ada dua huruf yang sama yaitu ain dan lam fi'ilnya adalah huruf dal. Madda asluhu madada. Ini di sulasi mujarrad. Di rubai' mujarrad contohnya zalzala. Ada penggandaan atau huruf yang sama. Lalu mahmuz. Mahmuz juga terbagi tiga. Ada mahmuz fa, mahmuz ain, dan mahmuz lam. Kalau mahmuz fa, yaitu ada hamzah sesuai namanya, mahmuz, hamzah. Ada hamzah di fa fi'ilnya. Contohnya, akala, akala. A-nya kan di fa fi'ilnya. Lalu mahmuz ain. Contohnya, sa'ala. Ada hamzah di ain fi'ilnya, di a, sa'ala. Mahmuz lam. Contohnya, qara'a. Qara'a. Di lam fi'ilnya. Sudah paham teman-teman mengenai fi'il sahih? Semoga sudah ya. Kalau udah, mari kita rangkum kembali tentang fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal juga terbagi, ini ada 4, ada mital, ada ajwaf, naqis, dan lafif. Misal yaitu fi'il yang huruf ilatnya terletak di fa fi'ilnya. Contohnya, wajada, huruf ilat ada alif, waw, dan ya, berarti wajada ada wa. Letaknya di mana? Di fa fi'il. Berarti itu namanya misal. Yang kedua, ajwaf. Ajwaf yaitu fi'il yang ada huruf ilat di ain fi'ilnya. Contohnya, ba'a. Yang mana huruf ilatnya? A. Alif. Ba'a. Ba'a. Alif itu terletak di ain fi'ilnya. Summa naqis. Naqis yakni fi'il yang ada huruf ilat di lam fi'ilnya. Contohnya, masya, bil ya fi akhirih. Masya, huruf ilatnya ya yang terletak di lam fi'ilnya. Yang terakhir ada lafif. Lafif juga terbagi dua teman-teman. Ada lafif mafruq dan lafif makrun. Lafif mafruq yaitu sesuai namanya mafruq, berpisah. Jadi ada dua huruf ilat tapi terpisah. Nih contohnya, wasya, ada wa dan ya. Wasya, terpisah kan? Jadi huruf ilatnya terletak di fa fi'il dan lam fi'ilnya. Lalu lafif
Makrun ini bergandengan, lawan dari mafruk. Kalau mafruk kan huruf ilatnya terpisah. Kalau makrun ini bergandengan, berdekatan. Contohnya qawiyah. Qawiyah ada waw dan ya yang berdekatan. Qawiyah. Qa huruf sahih, waw dan ya-nya huruf ilat. Setelah mengingat tentang fi'il sahih dan mu'tal, kita beralih ke tasrif lughawi dan istilahinya. Tasrif istilahi bisa teman-teman lihat, ini ada contoh dari masing-masing yang sahih dan mu'tal, ada dari salim sampai lafif. Contoh salim ada nasara yang suruh fi'il mudhari'nya nasran sebagai masdar sampai minsaron sebagai isim alatnya. Jadi yang ini nih, ini adalah tasrif istilahi, yaitu perpindahan kata ke bentuk kata lainnya, dari fi'il madi ke fi'il mudhari ke masdar sampai isim alat. Kalau tasrif lughawi, yaitu ini fi'il madi, kita tasrifin sesuai domir-domir yang termaktub di dalamnya. Contohnya nasoro ada huwa sampai nasoro, nasoro, nasoru sampai nasortu dengan domir ana. Itu tasrif lughawi. Yang kedua, isim fa'il dan isim maf'ul. Di sulasi mujarrad kita udah tahu nih wazannya atau timbangan isim fa'il dan maf'ul sesuai namanya. Kalau isim fa'il berarti harus sama wazannya dengan fa'il. Kalau nasoro berarti nasir. Kalau doroba, doribun. Kalau isim maf'ulnya setimbang dengan maf'ulun. Kalau kataba berarti maktubun. Harus sewazan atau setimbangan. Itu di sulasi mujarrad. Isim fa'il yaitu ismun yushtaqu minal fi'li liddilalah ala wasfi man qama bil fi'li, yaitu isim yang diambilkan dari fi'il yang menunjuki kata sifat orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kalau contohnya nasir berarti orang yang menolong. Kalau katib, orang yang menulis. Isim maf'ul yaitu wa huwa ismun yushtaqu min al-fi'l al-mudhari' al-muta'addi al-mabni al-majhul wa huwa badalun an wasfi man yaqa'u 'alaihi al-fi'l. Itu isim yang diambilkan dari fi'il mudhari' yang muta'addi yang dibina majhul, yaitu sebagai pengganti dari sifat orang yang ikut berpartisipasi dalam perbuatan tersebut. Contohnya, kalau di isim fa'il ada nasir orang yang menolong, berarti yang ditolong itu isim maf'ulnya mansurun. Kalau katib adalah orang yang menulis, berarti yang ditulisnya adalah maktubun. Gimana dengan isim fa'il dan isim maf'ul yang bukan sulasi mujarrad? Ini ada beberapa langkah-langkah dalam membuat isim fa'il dan isim maf'ul mazada ala salasah, yaitu berarti yang di luar dari sulasi mujarrad. Yang pertama, ambil sigat fi'il mudhari'nya. Contohnya, kita ambil dari bab pertama mazid satu huruf, af'ala yuf'ilu. Contohnya, afkara yufkiru. Apakah teman-teman masih ingat nama babnya apa? If'al, benar. Contohnya yufkiru. Itu langkah pertama, ambil sigat fi'il mudhari'nya. Langkah kedua, kita harus buang huruf mudhara'ahnya. Kalau tadi yufkiru, huruf mudhara'ahnya adalah iya, maka kita buang menjadi fkiru. Gak bisa dibacakan. Langkah ketiga, kita harus menambahkan mim makmumah atau mim yang diberi harakat dhammah di awalnya. Kalau tadi fkiru, kalau udah ditambah mim berarti mufkiru. Apakah udah selesai? Belum. Ini intinya. Jadi, kalau huruf sebelum akhir di isim fa'il itu harus dikasrahkan. Berarti mufkirun. Kan huruf terakhirnya ra. Huruf sebelum terakhir yaitu ka, mufkirun. Itu isim fa'il. Tapi kalau isim maf'ul yang 3 langkah pertama ini sama, di langkah terakhir isim maf'ul huruf sebelum akhirnya harus difathahkan. Kalau isim fa'ilnya mufkirun, berarti isim maf'ulnya mufkarun. Isim fa'il. Setelah kita tahu cara-cara membuatnya, lihat beberapa kasus dalam isim fa'il. Yang pertama, jika fi'il ajwaf apa teman-teman? Yaitu benar, fi'il yang ada huruf ilat di ain fi'ilnya. Jika fi'il ajwaf yang ainnya adalah alif, contohnya qala, berarti alifnya diganti menjadi hamzah. Qala jadi qailun, walaupun asal sebenarnya adalah qawilun, karena qala asalnya qala. Kalau kita berpatokan dengan wazan fa'ilun, maka dia menjadi qawilun. Namun hukumnya jika fi'il ajwaf yang ainnya adalah alif, alif diganti menjadi hamzah. Yang kedua, fi'il ajwaf yang ainnya huruf waw atau iya, contohnya hawala.
berarti ini nggak ada perubahan, nggak diganti jadi hamzah kayak huruf ilat alif di kasus ajwaf sebelumnya. Kalau hawala, isim fa'ilnya hawilun. Fi'il naqis. Fi'il naqis apa? Benar, fi'il yang ada huruf ilat di dalam fi'ilnya itu dihazafkan saat rofa dan jar, namun tetap saat nasab. Gimana sih contohnya? Contohnya da'a kan naqis nih, ada alif di ujungnya. Berarti saat rofa da'in, bukannya da'ayun. Kenapa? Karena huruf ilat berat dikasih harkat tummah. Da'in. Dan kenapa da'in? Kenapa nggak da'un? Jadi da'in di sini adalah setelah melakukan perubahan, perilatan dengan proses cara-caranya, yang mana asalnya adalah da'in. Karena ia berat dikasih harkat dhammah, ia dibuang menjadi da'i. Dan untuk menandakan bahwa yang hilang ini adalah huruf iya, maka dikasih tanwin kasrah atau kasratain menjadi da'in. Ini ketika rafa. Ketika nasab, ianya ada lagi menjadi da'iyan. Begitulah contoh seterusnya seperti masyian dan radian. Radian huna bil alif, bal lam aktub. I'm sorry. Fi'il yang huruf sebelum akhirnya alif. Contoh, yakhtaru. Ini nggak ada perubahan. Jadi isim fa'ilnya mukhtarun. Teman-teman, isim fa'il ada loh yang di luar dari kaidah-kaidah dan ketentuannya, yaitu kita sebut dengan syaz atau jarang banget ditemukan, tapi ada. Contohnya, ashaba. Harusnya kan sesuai kaidah yang kita bahas tadi, isim fa'ilnya mushibun, tapi isim fa'il ashaba adalah mushabun. Ada ahsana, isim fa'ilnya bukan muhsinun tapi muhsanun. Kita sering dengar kan di dalam Al-Quran, muhson yang berzina, bukan muhsin tapi muhson. Berpindah ke isim maf'ul. Jika isim maf'ul fi'il ajwafnya yang ainnya adalah alif, ingat nggak sih isim fa'il tadi gimana? Kalau isim fa'il yang ajwaf nggak dikembalikan, malah diganti jadi hamzah. Kalau isim maf'ul, jika ajwaf ain fi'ilnya berupa huruf alif, maka dikembalikan ke asalnya. Contohnya, khafa atau haba. Yahabu muhibun, bukan muhabun. Karena asalnya di sini adalah huruf ya, hayaba. Berarti isim maf'ulnya muhibun. Lalu fi'il ajwaf yang ainnya waw atau ya. Ini fi'il isim maf'ulnya suwazan atau setimbangan dengan fi'il mudhari'nya. Contoh, qala yaqulu menjadi maqulun. Tinggal buang huruf mudhari'nya aja. Ba'a yabi'u menjadi mabi'un. Fi'il naqis disesuaikan dengan ilatnya sesuai kaidah. Contohnya, da'a yada'u mada'umun. Jika memakai fi'il lazim, kan tadi ketentuannya di definisi isim maf'ul ini adalah diambilkan dari fi'il yang muta'addi. Kalau lazim gimana? Maka harus digandengi dengan syibhul jumlah. Syibhul jumlah ada jar atau majrur, lalu zaraf dan mazruf. Contohnya, dhahaba bihi. Dhahaba kan fi'il lazim, nggak muta'addi. Harus digandengi dengan jar majrur, huruf bi dan dhamir hi. Dhahaba bihi. Berarti isim maf'ulnya madhubun bihi. Begitu juga sara wara'ahu. Wara'ahu contoh zaraf mazruf menjadi masirun wara'ahu. Isim maf'ul juga ada yang syaz nih teman-teman. Majnunun itu isimnya ajanna. Mahmumun hammah. Yang ketiga, sifat musyabahah dan sighah mubalaghah. Sifat musyabahah وهي اسم يصاغ من الفعل اللازم للدلالة على معنى اسم الفاعل. Sifat musyabahah yaitu isim yang diambilkan dari fi'il lazim untuk menunjuki makna isim fa'il. Kalau sighah mubalaghah, وهي أسماء تشتق من الأفعال للدلالة على معنى اسم الفاعل مع تأكيد المعنى وتقوية والمبالغة فيه. Yaitu isim-isim yang diambilkan dari fi'il-fi'il untuk menunjuki makna isim fa'il, namun dibarengi dengan penguatan makna dan mubalaghah atau suatu sifat yang berlebih. Sifat musyabahah memiliki beberapa wazan yang masyhur. Jadi ini patokannya adalah fi'il ya. Kalau fi'ilnya fa'ala berarti sifat musyabahahnya ini. Kalau fi'ilnya fa'ila berarti sifat musyabahahnya ini. Kalau fa'ula berarti sifat musyabahahnya ini. Fi'il dengan wazan fa'ila, sifat musyabahahnya adalah fa'ilun, muannasnya fa'ilatun. Contoh, fariha fi'ilnya berarti sifat musyabahahnya adalah farihun, muannasnya farihatun. Wazan yang kedua, af'al, muannasnya fa'la. Contoh fi'alnya hamira. Berarti sifat musyabahnya adalah ahmara dan hamra sebagai muannasnya. Lalu fa'lan, muannasnya fa'la.
Contoh, atisya. Fi'ilnya atisya, sifat musyabahnya atisyan dan atisya muannasnya. Itu kalau fi'ilnya berwazankan fa'ila. Kalau fi'ilnya berwazankan fa'ula, sifat musyabahnya ada 5 wazan. Yang pertama fa'alun, ada fu'ulun, ada fa'alun, fa'ulun, dan fu'alun. Contohnya bisa kita lihat ada hasanun, junubun, jaban, wuqur, dan syuja'un. Fi'il dengan wazan fa'ala. Kalau tadi ada fa'ila, ada fa'ula, fa'alanya lagi. Kalau fa'ala, berarti sifat musyabahnya cuma satu, yaitu fa'ilun. Contohnya, sayada atau sada. Sifat musyabahnya sayyidun. Ada nih wazan sifat musyabah yang lain. Ada fa'ilun, contohnya karimun. Ada fa'lun, contohnya sa'bun. Dan ada fi'lun, contohnya mil'un. Serta fa'lun, contohnya sulbun. Wazan-wazan sighah mubalaghah ada 5. Ada fa'alun, contohnya allamun. Ada mif'alun, contohnya miqdarun. Yang ketiga fa'ulun, contohnya syakurun. Ada fa'ilun, contohnya halimun. Dan yang terakhir ada fa'ilun, contohnya fatinun. Dilihat dari segi arti, karena ini namanya sighah mubalaghah, berarti kalau dipakai kata-kata alam, berarti orang di sini adalah orang yang sangat-sangat berilmu. Kita sering lihat di mukadimah atau cover-cover kitab ada alim, ulama, alamah. Jadi di sini emang benar-benar orang banyak ilmunya. Ada nama orang Fatin, nggak Fatin, but Fatin. Fatin berarti dia adalah orang yang sangat cerdas karena memakai sigat mubalaghah. Lalu syakur, yaitu orang yang banyak bersyukur. Kalau syakir adalah orang yang bersyukur. Syakur, orang yang banyak bersyukur. Udah 3 pembahasan aja nih ternyata teman-teman. Terakhir, masadir, masdar-masdar. Ada masdar, masdar marrah, masdar na', masdar sena'i, dan masdar mini. Masdar secara globalnya, masdar qiyasi itu berwazankan fa'lan. Banyak sekali contohnya nasron, dorban. Dan ini masdar qiyasi itu secara global adalah fa'lan. Masdar sina'i yaitu masdar yang didengar dari perkalaman orang Arab. Ada wazannya fi'alah, contohnya hikayah. Ada fa'alan, contohnya ghalayan. Ada fu'al, contohnya sudaan. Fu'al atau fa'il, contohnya surakhan atau za'iran. Fu'lah, contohnya humrah. Fa'al, contohnya harajan. Fu'ul, contohnya kuduman. Dan fu'ulah, contohnya muluhah. Ternyata masdar sima'i ini mereka memiliki posisi masing-masing. Kita ambil contoh wazan masdar sima'i yang fu'lah. Contohnya humrah. Jadi pemakaian wazan fu'lah di sini apabila itu berkaitan dengan warna. Contoh lainnya khudrah, humrah. Ini berkaitan dengan warna. Lalu ada fu'al. Fu'al di sini pemakaian sering yaitu jika berkaitan dengan kesakitan atau musibah. Contohnya kan sudaan, itu artinya pusing. Masdar yang kita tinjau dari fi'il muta'addi atau fi'il lazim. Pertama, jika fi'ilnya muta'addi, wazan masdarnya adalah fa'lan. Contohnya, fataha, masdarnya fathan. Lazim nanti juga ada 2. Kalau ain fi'ilnya kasrah, berarti fi'ilnya fa'ila dan dia lazim, maka wazan masdarnya adalah fa'alan. Contohnya, ta'iba, masdarnya ta'aban. Kalau fi'il lazim yang ain fi'ilnya fathah gimana? Berarti wazan masdarnya adalah fu'ulan. Contohnya qa'ada, qa'ada kan lazim nih, duduk, bukan muta'addi. Kecuali dia ditambah dengan syibhul jumlah yang seperti yang kita bahas tadi. Qa'ada, duduk. Zaidun, Zaid duduk. Berarti masdarnya qu'udan, bukan qa'dan. Kedua, masdar marrah, yaitu masdar yang menunjukkan kepada kejadian sesuatu dengan jumlah, ya sesekali. Isim marrah berwazankan fa'latan apabila ini di sulasi atau fi'il yang berjumlah 3 huruf. Dan masdar marrah
yaitu kalau terjadi di selain sulasi dalam artian ruba'ikah, khumasikah, atau sudasi, maka menambahkan ta di akhirnya. Contoh masdar marrah, aklatan, dari kalimat akaltu aklatan, yang artinya aku makan, sekali makan, aklatan. Masdar now, atau sering kita dengar dengan masdar hay'ah, yaitu masdar yang menunjukkan kepada keadaan fi'il ketika terjadi. Isim hay'ah berwazankan fa'latan. Ini apabila di fi'il yang sulasi atau 3 huruf. Kalau di rubai, khumasi, dan sudasi, berarti nggak ada kata baku yang memakai masdar na ini. Contohnya, nazratan, nizratan, karena wazannya fi'latan. Nazartu ilaihi nizratal ha'ir. Aku melihatnya dengan penglihatan yang ragu. Nizrah di sini menjadi peninjau kepada kegiatan sebelumnya, yaitu nazartu. Masdarnya nizratan. Masdar sana'i, yaitu masdar yang diberi ia bertasydid atau ia nasab setelah ta ta'nis untuk menunjukkan masdar. Contoh, insaniyah, yang artinya kemanusiaan. Ini kan menunjukkan makna masdar. Kalau sebelumnya asalnya adalah insan, yang artinya manusia saja. Kalau kita jadikan ke masdar sana'i, menjadi insaniyah, kemanusiaan. Contoh lain, ishtirakiyah, persyarikatan. Lalu ada hurriyah, kemerdekaan, yang mana kalau merdeka itu hurrun, kalau kemerdekaan hurriyah. Ada watoniyah, artinya kebangsaan. Kalau waton saja artinya tanah air atau bangsa. Kalau kita pindahkan ke masdar sana'i menjadi watoniyah, kebangsaan. Masdar mimi. Masdar mimi ini sama saja kayak masdar biasanya, jadi nggak ada penunjuk khusus untuk makna seperti masdar marrah dan naw atau sana'i. Tapi ini hanya bentuk masdar lain dengan mim zaidah, dengan mim zaidah di awalnya. Wazan masdar mimi di fi'il yang sulasi adalah maf'al. Di selain sulasi, yaitu sama wazannya kayak fi'il mudhari', namun huruf mudhari'ahnya diganti menjadi mim makmumah dan huruf sebelum akhirnya dipatahkan. Berarti sama dengan isim maf'al. Masdar mimi di sulasi timbangan maf'al, masdar mimi di selain sulasi sama dengan isim maf'alnya. Mim makmumah di awal, futihah ma qabla akhir. Contoh, nasara, berarti masdar miminya mansurun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tuntas, kita sedikit bermurojaah tentang tadi ada fi'il, ada isim fa'il, isim maf'ul, ada masdar, sighah mubalaghah, dan sifat musyabahah. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihi marji'un ma'ab. Syukran ala ihtimamikum wa 'afwan ala jami'i khata'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.